Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Prastiwi Ida Rohani pada soal dan pembahasan sel volta. Sebelum kita membahas soal, saya rangkumkan ada 4 tipe soal. Ya, ada 4 tipe soal pada sel volta. Yang tipe pertama itu konsep tentang E0 atau potensial reduksi. Pertanyaan soalnya menentukan logam yang mengalami reduksi di katode dan oksidasi di anode menjadi kutub positif dan negatif. Tipe yang kedua yaitu konsep tentang E0 sel atau potensial sel, itu mencari harga E0 sel. Tipe yang ketiga, reaksi yang berlangsung spontan, itu menentukan reaksi yang bisa berlangsung, kemudian mengurutkan dari E0 kecil ke E0 yang besar, mengurutkan daya reduksinya. Yang keempat, itu korosi. Pertanyaannya, logam yang dapat memberikan perlindungan katodik atau proteksi katodik. Ini ada 4 tipe soal, dibedakan seperti ini. Nah, kita akan membahas yang tipe pertama. Tipe 1 itu adalah konsep E0, ya, konsep potensial reduksi. Masih ingat tentang deret volta? Ya, kita ingatkan kembali tentang deret volta. Nanti kalau Bapak Camat meninggal, ya, alam mana air, di sini ada air, alam mana air zaman kerajaan Fir'aun, cendek, coklat, Nabi Soleman, pemberantas buta huruf. Ya, di sini E0-nya 0 ya. Sebab bisa kerupuk hangus agak pahit. Gitu ya. Itu kan urutan dari deret sel volta yang semakin ini kan E0, kan di hidrogen ini E0-nya itu 0, semakin ke sana semakin positif. Ya, kalau semakin positif mengalami reduksi, ke kiri semakin negatif, mudah mengalami oksidasi. Nah, kemudian dalam deret volta, unsur yang di sebelah kiri E0-nya kecil ini dapat mereduksi, ini mereduksi ya, ini ya, ketutupan. Dapat mereduksi ion unsur di sebelah kanannya, E0-nya lebih besar. Jadi seperti Zn, ya, ini dapat mereduksi ion Pb, seperti itu. Jadi Zn dapat mereduksi ion Pb. Jadi reaksinya seperti ini. Zn plus Pb2 plus itu akan menjadi Zn2 plus Pb. Ya, di sini Zn ini dapat mereduksi ion Pb. Zn-nya mengalami oksidasi, Pb-nya mengalami reduksi. Ya, Zn-nya terletak di Pb. Ini reaksinya nanti seperti ini. Nanti di depan nanti akan dibahas kalau seperti ini dapat berlangsung. Nah, tapi kalau misalkan Ag dengan Cu, Ag di sebelah mana Ag?
Ag, oh ini Ag dengan Cu ya. Ag ini tidak dapat mereduksi Cu ya, tidak dapat mereduksi ion Cu2+. Sehingga kalau dia itu ada reaksi seperti ini, 2Ag plus Cu2+, nah seperti ini dia tidak terjadi ya, reaksi ini tidak terjadi. Seperti ini tidak terjadi. Karena unsur Ag terletak di sebelah kanannya Cu. Itu. Kemudian kita membahas soal ya. Suatu sel volta tersusun dari elektrode Ag yang dicelupkan ke dalam larutan Ag plus 1M dan elektrode Zn dicelupkan ke dalam larutan Zn2 plus 1M. Jika diketahui Ag plus ya, Ag plus ini Ag/Ag ini E0-nya itu plus 0,80 volt, Zn2 plus menjadi Zn E0-nya ini min 0,76 volt. Maka pertanyaan di bawah ini benar kecuali sebagai berikut. Nah, bagaimana membahasnya? Ya, kalian masih ingat ya, kalau ini jika logam itu mempunyai harga E0 ya, itu dibedakan ada dua, yang besar saya kasih positif aja ya, dan yang kecil. Kalau besar ini mengalami apa? Mengalami reaksi reduksi. Kalau nanti E0-nya kecil mengalami reaksi oksidasi. Kalau reduksi di mana? Di kutub positif. Di kutub positif itu di kutubnya siapa? Ya, ini kan di kutub positif. Ya, di kutub positif berarti di katode, ya toh, katode. Nah, kalau oksidasi nanti yang E0-nya kecil itu di kutub negatif. Nah, kalau kutub negatif masih ingat kan ya, kapan katode positif, anode negatif, kapan? Berarti kalau negatif itu apa? Anode, seperti ini. Nah, ini adalah tipsnya ya, ini tipsnya. Nah, kalau ada reaksi seperti ini, Ag plus ya menjadi Ag, itu kalau dijabarkan kan ini Ag plus ya, plus elektron, ini kan reduksi, ini kan potensial reduksi, menjadi Ag. E0-nya itu positif 0,8. Kalau Zn 2 plus 2 elektron menjadi Zn. E0-nya sama dengan min 0,76. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita dapat menganalisa, ini kan besar, positif 0,80. Positif 0,80 kan besar, berarti ini yang mengalami apa kalau besar? Mengalami reduksi. Ya kan? Kalau kecil mengalami oksidasi. Nah, kemudian kalau reduksi tadi di mana? Kalau reduksi berarti di katode, ya kan? Ini di katode. Kalau nanti oksidasi di anode. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Elektrode Ag bertindak sebagai katode. Apakah Ag sebagai katode? Tidak. Kecuali, maaf ya. Ini benar kecuali gitu ya. Elektrode Ag bertindak sebagai katode? Ya, benar. Ya kan? Elektrode Zn bertindak sebagai anode? Ya, benar. Nah, kemudian kita menghitung nih potensial standarnya. Masih ingat cara menghitung potensial standar? E0 sel,
ya sama dengan apa? E0 yang besar yang katode atau kakak dikurangi E0-nya yang adik. Yang kakak tadi siapa? Katode kan? Berarti positif 0,80 dikurangi dengan min 0,76, ya kan? Lah ini berapa ini hasilnya? Positif 1,56 volt. Nah, sama atau beda nih? Nah, hasilnya kan beda toh. Nah, hasilnya beda. Ya, berarti ini jawabannya nanti C ya, kecuali ya. Nah, kecuali C, tapi kita bahas bawahnya. Reaksi selnya ya. Reaksi sel adalah 2Ag plus Zn menjadi 2Ag plus Zn2 plus. Ya. Reaksi selnya apa benar ini? Ya. Kan yang Ag tadi yang besar ya, yang sebelah kanan toh ya. Reduksi ya, berarti kan ini Ag plus, kita tulis plus elektron menjadi Ag, E0-nya berapa? 0,80. Lah, Zn itu mengalami apa? Mengalami oksidasi. Berarti ini dibalik, Zn ya menjadi Zn2 plus elektron. E0-nya menjadi apa? Positif ya, 0,76. Nah, di sini ini elektron yang atas, ini 2 elektron ya, 2 elektron. Yang atas biar sama ini kalikan 2 toh. Ini 2, ini 2. Nah, ini E0-nya ini enggak ikut dikali 2 ya, ini tetap ya. Kalau di sel volta ininya E0-nya tetap walaupun yang depan dikalikan 2. Nah, dari sini kita bisa mencoret. Ini 2Ag plus Zn menjadi 2Ag plus Zn2 plus. Ya, ini potensial selnya positif 1,56 volt. Nah, ini sama aja ya. Jadi ini jawabnya benar ya. Kemudian yang E, logam Ag mengendap pada elektrode Ag. Nah, logam Ag ini kan mengalami reduksi ya. Di video pada pembelajaran saya dulu sudah saya terangkan bahwa kalau direduksi itu logam Ag itu mengendap gitu. Jadi dia mengendap ya. Jadi logamnya Ag itu mengendap di katode gitu. Jadi dari sini maka pernyataan bahwa ini yang benar kecuali, berarti yang salah itu C gitu ya. Pembahasannya seperti itu. Kemudian soal berikutnya, perhatikan sel elektrokimia berikut. Nih, ditampilkan sel elektrokimia seperti ini. Nah, penulisan diagram yang tepat dari gambar adalah, nah, bagaimana menuliskan ininya, apa itu diagram selnya atau notasi selnya ya. Masih ingat dulu tipsnya ya, saya ngasih itu ya tips. Saya ngasih tips apa itu kalau diagram sel atau notasi sel itu Ani ya, ini jembatan garamnya, K anode, ion katode. Gini kan notasi selnya. Lah, anionnya siapa gitu. Anodenya siapa? Anode itu kalau deret volta di depan tadi, deret volta ya. Zn-nya di sebelah mana gitu kan. Nah, kita lihat di
di deret volta tadi. Nah, ini Zn-nya di mana CU-nya gitu ya, di sebelah mana CU-nya gitu. Zn zaman. Ini Zn. Ini Zn. Lah, CU-nya di sini. Ya kan? Berarti CU ini kan di sebelah kanannya Zn ya. Jadi CU ini mengalami apa? Reduksi. Ya enggak? Kalau reduksi berarti dia di katode. Kalau di sini berarti ini Zn-nya mengalami apa? Oksidasi. Di mana? Di anoda. Ya kan? Di anoda. Ini di katoda. Kita kembali lagi ke berikutnya. Nah, di sini CU-nya kan di deret volta itu di sebelah kanan tadi ya. Berarti ini mengalami reduksi, berarti ini di katoda. Yang Zn kan di sebelah kiri, ya kan, zaman. Kalau ini kerupuk tadi ya. Ini oksidasi. Mengalami oksidasi itu berarti di anoda. Jadi kita bisa tuliskan ya, di anoda itu mengalami oksidasi ya, di anoda mengalami oksidasi, berarti oksidasi itu Zn ya kan, S ya, ini pembatas fase, kemudian Zn2+ ya, aqua, ini jembatan garamnya, kemudian reduksi, berarti ini ionnya Cu2+ ya, ini batas fasenya menjadi Cu ya, di sini aqua, di sini solid. Nah, seperti ini. Ini diagram selnya. Mana yang tepat? Nah, jawabannya adalah A. Ya. Semoga soal-soal ini bisa dipelajari dan bermanfaat untuk semuanya. Di akhir sesi ini saya berikan motivasi bahwa belajar adalah sebuah keharusan, sukses adalah sebuah pilihan. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, yaitu soal dan pembahasan sel volta yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.